Bismillahirrahmanirrahim. Surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil khimari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Saudara-saudara, sebelumnya surah Shaf ditutup dengan ajakan Allah supaya kita menjadi penolong-penolong Allah. Selanjutnya pada awal surah Al-Jumu'ah dibuka dengan yusabbihu lillah. Terus-terusan bertasbih, yang tasbih itu lillah, teruntuk bagi Allah. Apa korelasi dengan penutup surah sebelumnya? Jadi kalau Allah lewat lisan Rasulullah Isa alaihissalam supaya orang-orang menjadi penolong-penolong agama, maka itu dalam bentuk apa? Mensucikan Allah. Jadi larangan Allah yang kita jauhi, perintah yang kita jalani itu semacam tasbih kita. Jadi Allah itu maha mulia, tanpa dimuliakan itu maha mulia. Nah, ketika Allah meminta kita menolong agama Allah, tasbih kepada Allah. Jadi Allah itu tidak butuh dimuliakan. Justru ketika kita dilarang, kita yang dimuliakan. Sehingga ma fis samawati, segala yang di dalam bumi, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak sesuatu yang bisa disebut sesuatu dengan caranya mensucikan Allah. Hanya saja la yafqahuna tasbihah. Kita tidak memahami secara dalam, tidak mengerti secara dalam cara-cara tasbih makhluk Allah. Itu artinya apa? Manusia, kalau kamu tidak mau menggabungkan dengan semesta ini,
kamu itu semata mensucikan Allah, kamu tidak butuh. Atom yang paling kecil ada geraknya itu tauhid. Karena tidak bisa mengkondisikan gerak di luar yang dikondisikan Allah. Nah, kita ini secara syariat dikondisikan ada standar kepatuhan, larangan yang kita jauhi supaya kita bersih. Kenapa? Orang yang paling kotor itu orang yang dilarang oleh tidak sukanya. Orang yang paling kotor itu orang yang dikendalikan oleh sukanya. Gitu ya. Maka standar pengabdian kita kepada Allah itu semangat tasbih kepada Allah. Dalam hal ini kesan tauhidnya, jadikan semua kepatuhan itu semata dalam rangka apa? Tidak ada selain Allah itu yang bersih, yang suci. Sehingga dengan melaksanakan tugas, menjauhi larangan, melaksanakan perintah, lewat sarana itu kita ditazkiyah oleh Allah, disucikan jiwa kita. Ini ya. Sampai Rasulullah SAW "Lahu alaika anta kama afnaita ala nafsika." Aku Rasulmu ya Allah, tidak mampu menjumlah, mengkalkulasi pujian kepada. Artinya apa? Kalau Rasulullah Muhammad itu dalam perasaannya berhenti memuji, semesta itu miliaran tak terdeteksi jumlahnya itu memuji Allah. Lalu apa kontribusi tasbih kita kepada Allah? Kalau semuanya itu ketaatannya dalam rangka apa? Mensucikan Allah. Ini berarti apa? Ketika standar kepatuhan kita itu bukan Islam, itu motori jiwa. Itu konsekuensi jiwanya kan? Ya. Sehingga wala tusakku anfusakum. Kamu jangan pernah merasa jiwamu suci tanpa lewat sistem Islam. Balillahu yuzakki man yasha. Tapi Allah yang mensucikan, ya. Siapapun yang Allah kehendaki. Kehendak hukumnya apa? Larangannya itu kehendak hukum. Kalau kita jauhi, suci jiwanya. Perintah itu kehendak hukum. Mari kita masuk kehendak hukumnya. Ketika kita menjalani perintah, bersih jiwa. Ini ya. Wa ma fil ard, dan segala yang di bumi, dalam bumi, di dalam langit itu tidak terikat makhluk Allah. Itu semuanya itu tasbih kepada Allah tanpa jeda berhenti. Sebab tasbih ini yusabbihu itu bermakna istimrori, keberlangsungan terus. Nah, mari kita buktikan apakah benar bekerjanya organ kita itu diserahkan kepada kontrol kesadaran. Tidak. Oh, berbuat terus tanpa henti, tak jantung, gitu ya. Paru-paru kita mengembuskan, ya, kemudian apa? Menghisap. Itu kontrol kesadaran apa enggak? Enggak. Berarti apa? Dengan jeda ketaatan hukum kita kepada Allah itu dengan jeda. Tapi organ tubuh kita ini bagian mafis samawati wa mafis. Itu isyarat manusia. Pada diri kamu itu ada unsur bumi, tapi pada diri kamu itu ada unsur langit. Apa? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan di dalam dirimu itu ruh, ruhi, jenis ruh saya. Nah, ini yang harus ujiannya dibersihkan lewat syariat. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi anta kama afnaita ala nafsika, sebetulnya ya Allah yang berhak, yang paling layak, paling pantas memuji engkau itu engkau sendiri. Ya Rasulullah, bisa ditiru ini? Tidak bisa ditiru. Ya, gerak luar bisa ditiru, sholat bisa persis dengan standar pemahaman berita dalam hadis. Tapi gerak ubudiyah Nabi tidak bisa ditiru. Kalau kita tiru jadi Nabi, gerak batinnya ini ada ibadah, ada ubudiyah. Ibadah itu gerak luar, tapi ubudiyah gerak batin.
Ini ya, anta kama asnaita ala nafsika, yang layak memuji engkau hanya engkau sendiri. Makhluk, siapa makhluk memuji engkau? Ini nah, sini ada Allah. Siapa Allah itu? Al-Malikil Quddus, ya, Raja, ya, Al-Quddus, yang maha suci tanpa harus disucikan, ya. Kudus itu maha suci tanpa disucikan, asli. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bukan makhluk itu. Kalau makhluk itu butuh untuk disucikan, dibersihkan. Kalau kita ini, tubuh kita ini butuh kebersihan apa enggak? Butuh. Makanan kita butuh steril apa enggak? Butuh. Udara kita ini butuh steril apa enggak? Butuh. Lalu siapa yang mensterilkan? Masa diserahkan ke kontrol kesadaran kita? Kemarin masa pandemi itu tercemar ini. Nah di sini hadirin rahimakumullah, kalau kita dalami ini, masya Allah, tidak layak sebetulnya manusia itu memuji Allah. Yang layak memuji Allah itu hanya Allah. Makanya ketika kita dikasih kesempatan bisa memuji, mana yang perlu disyukuri? Allah yang perlu kita syukuri, karena lewat lesan yang berhenti sejenak ini baru itu keluar nama-nama bisa mensucikan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah ini kan coba, masa bisa diterima dari yang secara material ini bisa tahu? Tapi ini kan kalam suci. Subhanallah, sama la haula kanzun min kunuzana, la haula wala quwwata, itu adalah gudang kekayaan akhirat, gudang kekayaan surga. Itu hanya kata-kata manusia. Malaikat bertasbih bisa, malaikat takbir bisa, ini malaikat mengucapkan la ilaha illallah bisa, tapi istighfar. Nah, istighfar itu ubudiyah. Apa yang diistighfari? Jangan maksiatnya. Ketaatan kita itu harus diistighfari. Kenapa? Masih terselip aku di dalam taat kita. Sholat saya, terus siapa yang menggerakkan kamu hasrat untuk bisa sholat? Ini pengakuan ini yang lahir, ya, lahir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malaikat tak bisa istighfar, bukankah seluruh kalimat thayyib, kata-kata mulia dalam agama Allah, malaikat bisa. Yang bertasbih bukan manusia, tapi yang istighfar siapa? Manusia. Nah, ibadah kita itu dalam rangka apa? Supaya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengakuan ibadah kita. Nah, di sini ada Al-Quddus itu yang maha suci tanpa disucikan oleh makhluk. Maka yang maha suci itu ketika merintah supaya kamu suci dari pengaruh diperintah suka tidak suka kamu. Ketika yang maha suci itu melarang supaya kamu bersih, tidak diperintah, tidak dilarang oleh tidak suka kamu. Berarti suka tidak suka boleh nggak masuk dalam ranah ibadah? Aku suka saya jalani, tidak suka tidak saya jalani, boleh masuk dalam ranah yang harus steril ini dari yang maha kudus. Makanya istighfar kita ini apa? Mari kita istighfari ketaatan kita. Ini kalau orang istighfar apa? Manusia itu maksiatnya pasti diterima, taatnya belum diterima. Nah, supaya diterima ketaatan itu bersihkan dengan istighfar. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'ati. Jadi penghuni surga itu mereka lah orang-orang nataqabbalu, yang kami terima ahsana, yang terbaik. Yang terbaik berarti apa? Yang terbaik diterima oleh Allah. Wa natajawazu an sayyi'ati, setelah ku hapus buruknya itu baru diterima oleh Allah. Berarti apa? Tidak layak diterima sebelum dibersihkan oleh Allah SWT. Maka kita dukung dengan di dunia itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini ya, habis sholat Rasulullah
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qaulun fi'lun, ucapan, perbuatan dan perasaan dia gerak batin diistighfari 3 kali. Di sini ada nama siapa? Al-Aziz yang maha perkasa. Ya, tanpa harus dikasih kekuasaan. Al-Aziz itu bisa bermakna yang maha mulia dari dalam alam rasa. Kamu merasa Allah itu, saya ngasih sesuatu kepada Allah ketika saya taat. Allah itu Al-Aziz maha mulia. Itu ya, apa tidak menodai tauhid kepada Allah? Yang namanya menunggalkan Allah itu ya tegak dengan sendirinya tanpa harus ditopang dengan ketaatan makhluk, tanpa bisa dinodai dengan kemaksiatan. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini bicara tauhid. Bagaimana saya mentauhidkan Allah? Masa yang namanya manusia bisa menunggalkan Allah ini di mana? Ya perasaan tidak bisa itu. La ilaha illallah, itu di gerabatinnya, Masya Allah. Al-Hakim lagi maha bijak ya. Hakim itu maha bijak ya, dari kata hikmah ya. Hadirin, makanya Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh bijak. Kenapa? Dari yang maha bijak. Maka ketika Allah melarang itu, di sanalah kebijakan ya. Kalau kamu melakukan larangan bukan larangan Allah, tidak bijak. Kalau kamu menjalani perintah bukan perintah Allah, tidak bijak kan? Ini ya. Makanya bisa diterjemahkan ya, hikmah garis miring bijaksana belum mewakili, belum mewakili. Sebab kata hakam itu sebetulnya menahan. Maka disebut hakim itu menahan yang berperkara untuk mengeksekusi masalahnya sendiri. Itu maka segala perintah Allah itu menahan ya, supaya kamu tidak diperintah oleh tidak mau. Begitu juga perintah Allah itu menahan supaya kamu tidak dikendalikan oleh hasrat suka kamu ketika kamu berbuat itu. Baru beralih diajar waladzi, dialah yang ini ya, orang ketiga hanya dia. Kalau dibalik Allah, Rasulullah Muhammad, kita jadi nomor berapa? Ketiga ya. Waladzi arsala rasulahu, kepada siapa? Orang ketiga. Kalau dari Allah, kita ketiga. Tapi kalau dari kita selaku yang dhaif ini butuh kepada dia. Makanya ada la ilaha illa huwa, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Orang lupa. Ini bahasa dekatnya begitu. Ini ya. Nah, coba kita pahami. Kita ya mendapatkan yang dibawa Rasulullah. Berarti kita ketiga. Orang kedua siapa? Rasulullah. Allah itu bukan makhluk. Ini Fir'aun pernah mengucapkan, tapi redaksi itu tidak sah. Amantu billadzi amanat bihi Banu Israil. Redaksi itu tidak sah itu. Aku percaya kepada yang ya. Hanya tiga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini. Nah, di sini ada Rasulullah. Maka dia Allah yang kau mengatakan Allahu Akbar, itu ajaran siapa? Allah Akbar yang disampaikan kepada para rasul, terkhusus Rasul akhir zaman. Dalam rangka apa? Mengagungkan yang dia. Itu ya. Itu bahasa dekat apa enggak? Bahasa dekat. Enggak ada bahasa yang paling dekat itu kecuali bahasa Al-Quran. Makanya wa idza sa'alaka ibadi anni, saat ya hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, gitu ya, bukan kul, katakan fa ini kau, aku itu dekat. Bagaimana? Maka ketika Allah melarang ini, saya minta ya, saya minta bahaya.
Ketika Allah merintah, saya minta sahabat. Bahasa kita ya, dekat mana? Nah, Bapak ambilkan kursi itu dengan gini. Nah, minta tolong ya, Bapak ambilkan kursi. Kita semua mana bahasanya? Jadi pendekatan ya, komunikasi dia, kamu dan saya, kamu dan dia. Ini dicoba digunakan pola-pola bahasa Al-Quran itu harus ada perasaan gitu. Saat Allah merintah sholat itu gini, saya minta ya, inilah yang menyelamatkan kamu, sampai diberitakan oleh Allah jaminan sholat. Itu apa jaminan sholat itu? Bukan sekadar pahala, tidak dijelaskan. Iya, coba apa jaminan sholat? Ada formula sholat, formulasi sholat: baca Quran, memahami Quran, uslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Berarti gandengannya ngaji Quran, memahami Quran itu gandengan sholat. Kalau tidak formulanya tidak kuat untuk menahan ya sesuatu yang paling dekat menyerang diri kita. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanda itu bukan nyata atau tanda. Tanda itu sholat. Sholat itu punya daya kekuatan cegah anil fahsya'i wal munkar. Dari manusia dikuasai naluriah binatang buas, naluriah binatang ternak. Loh, kita ini punya naluriah dua binatang ya. Coba yang perang-perang hari ini ganas itu binatang buas apa manusia? Yang memburu ya paling ganas manusia. Kenapa? Ada teknologinya. Binatang tidak punya teknologi pembunuhannya, ada perencanaan, ada itu ya. Nah, kita ini dikuasai naluriah binatang ternak apa enggak? Dikuasai ada. Nah, ini bahaya apa enggak? Tanpa setan manusia itu bisa-bisa menjadi penjahat. Manusia tanpa setan itu bisa menjadi orang buruk. Berarti kita butuh enggak dengan perlindungan proteksi dari Allah ini? Dia siapa? Allazi yang ba'atha. Itu bahasanya ba'atha. Soalnya manusia tanpa konsep dari langit itu mati. Ya, memang ada bahasa arsala rasulahu bil huda. Tapi ini membangkitkan kesadaran tasbih itu tadi. Tidak bisa dipelajari dengan konsep-konsep di luar Islam, tidak bisa. Kesadaran ini dimunculkan. Kalau kesadaran ini tidak muncul, mati gitu. Sebab manusia mati tidak mesti rohnya. Ya, manusia mati itu ketika manusia yang dikendalikan oleh hasrat-hasrat naluriah binatang buas maupun naluriah binatang ternak. Maka disebutkan ulaika mati mereka. Orang kafir itu seperti binatang ternak. Kalau seperti binatang ternak. Itu bukan penghinaan itu informasi yang kita analisa. Apa yang menggerakkan binatang untuk berbuat tidak berbuat? Itu hasrat naluriahnya. Itu ya. Sampai disebut kata anjing sebetulnya bukan penghinaan. Malah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ini, inna syarrad dawab, sesungguhnya melata yang paling buruk ya indallah, menurut konsep Allah, konsep langit, alladzina kafaru, orang-orang yang menutupi alam kesadarannya, dan ini bisa mati. Perang nggak ketika kita melaksanakan perintah bukan perintah Allah, menjauhi larangan bukan larangan Allah, itu mematikan diri kita. Kesadaran ini harus ada. Makanya bahasa membangkitkan kesadaran ya fil ummiyin, pada ummiyin. Di sini terjemahkan ummiyin ini kan buta huruf. Iya, itu bukan mewakili standarisasi menilai orang bodoh atau enggak. Waktu itu tulis menulis itu jarang digunakan. Yang paling banyak itu apa? Gaya apa? Kalau sekarang kan enggak. Oh, karya tulisnya dulu tidak dihafal itu model orang yang paling cerdas itu tanpa baca tulis bisa menyerap informasi ilmu. Jadi kita keluar dari polemik itu penilaian cerdas atau enggak. Loh, Rasulullah itu tanpa menulis bisa menyerap informasi yang didengar, yang dilihat itu bisa menyerap pengetahuan yang dilihat. Itu yang dirasakan itu bisa membentuk kesadaran. Ini fil ummiyina, di tengah-tengah masyarakat yang tidak terbiasa kegiatan ilmu mereka itu lewat baca tulis, tapi hafal menghafal. Kecerdasannya kan luar biasa.
Rasulullah mana menghadapi orang-orang semacam ini. Tradisi kecerdasannya dinilai bukan dari tulis menulis, kan perlu menyimpan itu tanpa disimpan dalam daya ingatannya. Bisa kalau Rasulnya bukan diberi keistimewaan khusus oleh Allah SWT. Sebab tuduhan-tuduhan ilmu itu ada, tuduhannya ilmiah tapi tidak ilmiah. Rasulullah sering bergaul dengan masyarakat Yahudi Nasoro, berarti terjadi sebuah transfer ilmu, belajar. Ya, memang Rasul tidak bisa nulis. Tidak bisa nulis, bukan tidak bisa nulis itu bukan bodoh, bukan, memang dihalangi. Sama dengan ini nih. Al-Quran itu mukjizat sifar. Artinya sebetulnya manusia itu bisa, tapi dihalangi untuk bisa. Gitu. Makanya ada surat-surat yang dibuka dengan potongan huruf yang berbicara. Ini wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kamu masih ragu yang kami turunkan itu bukan proses belajar mengajar. Iya, bukan. Tapi apa? Itu tadi disimpan di dalam kesadaran Nabi. Rawi itu kesadaran. Ini ya, hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Rasulan seorang utusan, jenis utusan. Jadi kita kan mengenal hari ini ya, berita itu sampai lewat kantor berita mana kan resmi. Oh, ini ada media berita, nanti percaya orang yang bisa. Supaya dipercaya dia harus sendiri dari pengaruh lingkungannya, dari didikan orang tuanya baik bapak maupun ibu. Itu Rasulullah ya. Setelah itu berpindah kepada kakeknya tidak lama meninggal, usia seperti ini kan, bahwa pamannya tidak lama meninggal. Ini hadirin, dan wilayah Mekah itu menjadi wilayah yang dilindungi secara teritorial. Tidak ada orang mau menjajah Mekah yang mau. Jadi steril dari pengaruh luar. Itu hadirin rahimakumullah. Minum di antara mereka berarti apa? Kualitasnya melampaui rata-rata manusia semacam ini. Kecerdasannya luar biasa. Iya. Yang tugasnya itu apa? Yasru, membacakan, aktif. Talayat dulu itu membacakan. Dari huruf digabung, ya, jadi kata digabung jadi kalimat mengandung pesan. Ketika dianalisa, dibaca, jangankan dibaca, didengar tok dengan tulus, kamu dapat cahaya Al-Quran. Ada kitab semacam ini. Itu ya. Dan rata-rata orang pada zamannya itu mengaku ini bukan bikinan Muhammad SAW. Ya, ada berita ya, berita hadis ya. Jadi setiap malam tokoh-tokoh Quraisy itu kan malu kan. Kalau ada niatan khusus ingin mendengar Quran itu malu. Kenapa? Mereka itu tidak mau mengakui Rasulullah Muhammad dan informasi yang dibaca. Tapi dari mendengar ya paham. Maka setiap malam belum ada listrik, jadi mereka di sudut-sudut rumah Nabi itu mengambil jalan beda-beda untuk nguping di rumahnya Nabi. Menjelang berakhirnya fajar dia pulang, lintasannya sama. Lu Abdullah Mughirah bin Syu'bah, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya ya. Al-Mughirah. Jadi dari sudut rumah Nabi ini didengarkan turunnya wahyu di malam hari. Ini tokoh-tokoh ini bukan sembarangan. Kenapa? Dia ingin mencari celah bagaimana mensikapi wahyu yang datang, dan ini ancaman bagi struktur hukum jahiliyah. Ini ancaman bagi kekuasaan mereka. Maka ketika fajar menyingsing ketemu di tengah jalan, "Loh, kamu dari mana?" Tidak mau ngaku kan? "Loh, kamu dari mana?" Tidak, kita sepakat saja. "Saya yakin kamu dari satu titik sama dengan kami." "Iya." "Dari apa?" "Nguping Rasul Muhammad." Ini di nguping. Gini aja.
Ini kan menjelang musim haji. Saya khawatir para penziarah Ka'bah itu nanti terpengaruh dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kita harus mengambil sikap. Gimana? Pertengahan. Jangan nyalakan juga jangan membenarkan. Kalau nyalakan malu. Jadi orang dulu jahiliyah dulu itu paham Quran. Kalau disalahkan malu. Membenarkan juga malu. Kenapa? Dia harus memelihara konsep-konsep ajaran jahili supaya tidak menjadi standar hidup di kawasan itu. Itu ya. Nah, akhirnya siapa? Walid bin Mughirah. Kamu kira ilmuwannya Mekah, ya, memahami seluruh bahasa-bahasa jin, paham itu. Jadi Walid bin Mughirah itu memahami syairnya jin, paham. Begini, untuk kita sampaikan kepada penziarah haji tahun ini supaya tidak terpengaruh. Jadi di pintu-pintu masuk tanah haram, kalau sekarang disebut mikot itu dipasang orang-orang yang ingin mempengaruhi supaya dia tertarik kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di antara kata-katanya gini, bagaimana kita mensikapi? Kamu saja nanti, karena kamu tokoh Quraisy. Jadi Walid bin Mughirah itu kalau masuk Islam, semua orang masuk Islam. Sebab pada katakan lau soba al Walid, lau soba al Arab. Kalau Walid ini masuk Islam, seluruh jazirah Arab akan mengikuti. Ini kan bahaya, ini harus dikurung orang ini kan gitu kan. Nah ini, zaman sekarang kan namanya orang ilmuwan tapi tidak mau berbicara tentang ya kapasitasnya sebagai ahli ilmu. Jadi ilmunya ditarik ke sana. Akhirnya dia mengatakan, wallahi wallata wal uzza, demi Allah, demi Lata, demi Uzza, inna Muhammadan la shadiq, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang yang jujur. Ini ya. Lalu di sini, kenapa kamu tidak mau masuk Islam? Ya, dia punya malu. Tidak bisa disalahkan. Kalau membenarkan juga malu. Saya khawatir tatahaddatsa anni banatu Quraisy anni ittaba'tu millata Abi Thalib ibni Abi Thalib li ajli kisah. Saya khawatir dikomentari wanita-wanita Arab. Ini ya, bahwa Al-Walid sudah kiri, masuk Islam itu sudah kiri. Karena apa? Hanya berebut roti kering. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa kata pamungkasnya? Ya, innahu sihrun yusar. Kata-kata itu sihir yang bisa mensihir kesadaran orang. Itu Al-Quran. Loh, kalau kita tidak tersihir oleh kesadaran Quran, tidak terpengaruh kata-kata Quran, itu siapa kita? Al-Walid itu orang jahiliyah, paham, terpengaruh dengan bahasa Al-Quran, cuma tertahan oleh kesombongannya. Pertanyaannya gini, apakah kita ada penyakit itu? Ini kan informasi berita kan begitu. Nah sehingga apa? Yaslu alaihim ayatihi, kegiatan Nabi itu aktif membacakan kepada mereka itu ayat-ayat. Nah, ayat di sini ya lebih dekat kepada Al-Quran, itu ayat, larangan itu ayat. Ini adanya yang melarang. Kalau kamu tidak percaya, ngomong, akibatnya pasti kamu dapat. Akibat itu ayat, perintah itu ayat. Kalau kamu tinggalkan, akibatnya pasti kamu akan mendapatkan bahaya. Itu ayat. Jadi teks dengan konteks kalau nyapa itu namanya hak. Al-haq itu antara teks dengan konteksnya itu memang terjadi. Boleh ditantang. Ini ya, wali ini ya. Yang mencuri itu kan bukan orang miskin. Sekarang yang mencuri orang-orang kaya. Padahal mencuri potong tangan. Ini potong tangan. Kenapa? Itu penyakit. Bukan masalah mampu atau tidak mampu, penyakit. Jadi informasi dari Allah itu luar biasa. Ini ya, wa yuzakihim, dengan menjalankan itu ada kegiatan tazkiyah. Larangan Allah itu supaya kamu suci, bersih, dan dilarang tidak suka. Sebab manusia kotor itu manusia yang dikendalikan oleh nafsu tidak sukanya, sehingga ada objektif lagi dalam hidup ini. Manusia yang kotor itu manusia yang dikendalikan oleh hasrat nafsunya, sehingga apa? Berdampak kepada sisi-sisi kejiwaan. Buktinya apa?
kaya masih mencuri. Sekarang yang berperang itu bukan negara kaya. Loh, yang berperang itu butuh bodoh itu. Satu rudal yang dipasang itu miliar itu. Bukan juta, miliar itu untuk membunuh sama manusia. Kalau teknologi kan. Siapa yang diperebutkan? Ya kekayaan alam itu. Ya, sehingga dunia jadi belantara semacam ini. Dan satu bangsa, satu negara diposisikan negara yang diternak. Supaya apa? Jangan sampai menjadi negara buas. Kenapa? Dia diternak oleh negara-negara buas itu. Hadirin rahimakumullah. Makanya ketika terjadi Liga Bangsa-Bangsa didirikan setelah tumbangnya Kekhalifan Utsmani, apa menurut filosof Muslim Syekh Muhammad Iqbal, itu Liga negara-negara pencuri. Ini realis betul Liga Bangsa-Bangsa apa tidak mencuri? Itu ya. Hadirin rahimakumullah, ya, wa yuzakihim, dengan melaksanakan konsep tadi jadi suci bersih jiwa kita. Baru wa yu'allimuhumul kitab, merumuskan kitab kepada mereka. Jadi taklim itu merumuskan informasi ilmiah, ilmu itu. Makanya orang mengatakan mengikuti Islam itu ilmiah. Kenapa? Bisa dirumuskan menjadi sebuah ilmu. Larangannya itu ilmiah, rumuskan. Kalau kamu tidak jadikan standar hukum, ya akan muncul jiwa kebinataran maupun jiwa binatang buas maupun binatang ternak itu tadi. Ini jadi ilmu ini, makanya orang mengikuti Islam itu tidak melawan kodrat. Nah sekarang ini runtuhnya peradaban agama yang melawan kodrat. Ini hadirin rahimakumullah. Wal hikmah, dan secara khusus hikmah, ya, ada yang mengatakan hikmah macam, tapi al makrifah an asrodil asya, itu mengenal rahasia-rahasia segalanya. Ketika dilarang itu ungkapan rahasia bahaya, ketika diperintah itu ungkapan rahasia-rahasia keselamatan yang kamu inginkan. Wa ingkanu, pada meskipun kamu, kalau di sini apa ada? Kamu, konon mereka itu mingkok belum sebelum turunnya kitab itu lah benar-benar di dalam dhalalin mubin, kesesatan sing nyata, sesat. Artinya apa? Mereka sadar itu sesat. Bisa dipahami ini? Kesesatan yang nyata itu pelakunya sadar ini sesat. Kenapa? Hukum saya bikin dengan sendirinya. Itu ada tatanan, yang mereka tatanan itu mengaku ini bikinan kami. Jadi Dhalali Mubin itu dikenal oleh pemikir mereka, dikenal. Kenapa? Ini bukan konsep Taurat, bukan konsep Injil, apalagi Quran. Kenapa? Ini konsep-konsep langit. Ini makanya kalau menggunakan bukan konsep Al-Quran itu pembunuhan. Apa yang dibunuh? Jiwanya. Coba ya, kalau kita membunuh secara fisik, tega pada orang paling dekat ya, wala taqtulu auladakum khosyata imlaq, mengantisipasi, jangan kau bunuh anak-anakmu ya khosyata imlaq, ya karena khawatir takut miskin. Ada khosy min imlaq, karena kemiskinan. Nah sekarang tersestem kan, karena kita ini hanya dikasih sebuah kesadaran, sandang, pangan, papan, status sosial hari ini, itulah ideal manusia mulia. Dan ini masuk dalam ranah-ranah pendidikan, dalam ranah tatanan sosial itu masuk. Sehingga ini kesadarannya mati. Ini ya, hadirin rahimakumullah, sebelumnya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Terkonsep itu bukan dari Allah. Padahal Injil, Taurat, Al-Quran sudah ada di tengah-tengah manusia. Dan ini konsep yang diturunkan, bukan yang digali. Jadi penggalinya itu sendiri mengakui, ini konsep saya. Saya ini relatif. Ya, daya dengar, daya lihat, ya daya nalarnya. Ini hadirin rahimakumullah. Kesadaran itu ada. Makanya
sudah di surat Shofit ya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban wa huwa yud'a ila Islam. Ya, adakah yang paling boleh dibanding orang-orang yang mengada-adakan kebohongan? Larangannya itu diakui relatif dari hasil yang relatif. Maka relativisme itu mengikat. Perintahnya yang digodok oleh nama mereka itu relatif. Ya, wahwa sedangkan dia itu yud'a ila Islam, diajak kepada taslim, kepatuhan kepada standar Islam. Berarti apa? Larangan selain Allah itu bohong, perintah selain Allah itu bohong. Kenapa? Pelakunya sendiri mengakui terikat relativitas itu. Makanya lafi benar-benar di dalam dhalalim mubin. Di sini tidak ada tanya itu, karena sifatnya menyeluruh lintas zaman. Ini hadirin rahimakumullah, ini fadlun, ini harus kita sadari. Konsep ini menghidupkan, membersihkan, mensucikan. Selain Al-Quran itu membunuh, yang dibunuh adalah jiwa-jiwa kemanusiaannya. Ingat, manusia itu bukan seekor daging ya, yang membalut tulang itu, tapi di dalam diri manusia itu ada yang bukan dari unsur bumi, yaitu wa nafakhtu fihi min ruhi ya. Ruh yang ditiupkan ini butuh ruh yang diturunkan. Apa konsep yang diturunkan disebut ruh ya. Maka dari anzalna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami turunkan ruh, itu wewenang saya, amrina itu wewenang saya. Jadi ibaratnya pesawat komputernya itu fasilitasnya banyak, tapi program yang diinstalkan itu cekeker. Nah, hari ini kita buktikan program-program membentuk kemanusiaan yang bukan dari pencipta manusia menjadi manusia saling memburu hari ini. Jadi yang perang di Ukraina dan perang-perang yang terjadi itu anggota Dewan Keamanan PBB yang tugasnya mengamankan dunia, tapi mereka justru menimbulkan keonaran, kecemasan dunia hari ini. Semoga kesadaran ini dibangkitkan di dalam diri kita dan generasi kita. Allahumma sholli wa sallim